Tapi lama-lama otak ini mikir kan, bagaimana? Yang penting objek itu harus tercapai. Jadi makanya aku bilang ada juga kalanya kalau dia begitu terhalang dengan sesuatu, dengan program kerjanya, dia cari tahu. Ada namanya itu ini, overcome to weakness, kelemahan-kelemahan yang untuk mencapai gitu. Dia cari. Tapi kalau ada orang dari awal hanya itu lip service. Gimana Jay? Berbeda karena dia itu konsep yang dibawakan, jadi ditawarkan kepada orang lain. Kalau aku jadi pemimpin kalian, aku akan lakukan ini katanya. Itu berbeda yang kau lakukan dengan dilakukannya. Dia maju ke satu tempat, aku membawa perahu, aku isinya ini akan kalian nikmati. Dan itu orang akan tagih, janji kau mana. Kalau cuma janji ya memang Medan ini kalau perkara janji, udah bertahun-tahun ya kita makan janji aja. Kan lidah tak bertulang gitu ya. Tinggi gunung seribu janji. Nah, itulah dia. Gunung Sinabung meledak pula kan. Jadi masalahnya apa yang jadi problem utama Kota Medan? Ya, apa yang membuat pesimis sekali Anda terhadap Bobby nantinya? Bukan pesimis, Bang. Aku optimis juga yang sama dia. Permasalahannya, dia betul tahu nggak apa yang mau dikerjakannya. Karena yang dulu itu dia kan cuma dengar. Dia udah pasti dari dulu kita udah tahu juga. Kata orang luar, sebelum dipilih pun orang Medan udah tahu siapa pemenang. Indonesia udah tahu siapa pemenang. Kita udah tahu Bobby menang. Sekarang dikumpulkan orang ini, lakukan ini. Dia terima semua. Nah sekarang apa yang harus lakukannya? Dia panggil kembali, kalian dulu ngajak aku menyuruh ngajakan ini. Coba kita cek dulu. Apa yang paling prioritas kita kerjakan? Bagaimana cara mengerjakannya? Siapa yang bertanggung jawab? Kau pernah dengar nggak? Bukan pernah dengar, malah ada film namanya Mission Impossible, ya kan? Jadi nggak ada, ya betul kan? Jadi artinya itu yang menarik bagi orang justru misi-misi yang tidak masuk akal. Nah, mungkin bagi kita sebahagian melihat tidak masuk akal, tapi mayoritas yang mendengar janjinya terlepaslah itu kan dukungan terhadap dia, buktinya dia menang. Berarti apa yang disampaikan diterima oleh masyarakat Kota Medan sehingga dia terpilih jadi wali kota. Aku tidak mau mengkaitkan dengan menang tidaknya. Dari awal kita udah tahu dia menang. Kita udah tahu ya udah pasti menang. Gitu, nah masalahnya gini, salah satu yang paling impossible, membendung melawan supaya tidak banjir rob. Itu masuk akal nggak? Itu artinya orang yang mengusulkan sama dia itu nggak punya otak. Bukan Bobinya ya, yang mengusulkan sama dia itu orang yang nggak punya otak. Belum ada sejarahnya orang membendung laut supaya nggak banjir. Itu nggak ada ceritanya. Nah, makanya dia buat sejarah. Makanya dia buat sejarah aja. Kan yang kalau cuma ngikutin kerjaan orang itu namanya itu tidak berpikir di luar kota. Jadi masih kan SK out of the box gitu kan. Ini nggak out of the box, in a box gitu. Masih berpikir. Tapi begini. Betul yang dikatakan siapa itu betul ya. Membendung laut itu tak bisa, tapi Belanda melakukan hal itu. Iya. Nah, tetapi begini, dalam konteks Medan tentu jangan terlampau tinggi kali lah janji itu. Susah dicapai. Jadi nanti dia bisa menjadi mission impossible yang kata si Idrus. Nah, aku hanya berharap dilantiklah dia besok, dia tampil dengan prima, dengan tim yang prima terutama, bukan karena dia tidak bisa kerja sendiri. Nah, di sini aku agak ragu. Ya. Itu agak ragu yang dikatakan oleh Sejaya. Apa dia punya tim yang prima? Tim yang memang sungguh-sungguh bisa bekerja dan sangat brilian. Nah, kalau hanya trial and error, anak kecil pun trial and error. Dari kecil kita lahir, kita udah diajari. Coba dulu, ada salah, bikin lagi. Wah, ini kan Kota Medan sudah berapa ratus tahun, tidak bisa dilakukan dengan konsep trial and error. Coba dulu, siapa tahu bisa. Nah, jadi sudah tidak ada ketetapan yang eksak mengenai rencana itu. Untuk mengelola kota, itu udah ada konsep secara teknis begini, secara ekonomi begini, secara sosial begini, ekonomi. Itu konsepnya kan udah banyak kota di dunia ini. Medan kan tinggal memilih mana yang paling baik. Tinggal dia cari timnya. Aku maunya ini periode pertama kita ini, periode kedua ini, periode ketiga ini, waktunya begini. Dia kan bukan 5 tahun nih, 3,5 tahun atau berapa tahun. Nah itu yang harus dipikirkan. Nggak perlu lagi kok trial and error. Udah banyak kan yang gagal di Medan ini dia. Yang akan kita kerjakan orang lain membuat begini. Tinggal pilih tengah-tengah. Ini aku ingin melakukan ini karena dulu kita gagal di sini, orang berhasil melakukan begini. Contoh aja sampah. Itu problem besar di Kota Medan. Banjir problem besar di Kota Medan.
ruang terbuka hijau. Inilah penyakit kita nih, karena kita sudah di awal sudah skeptis. Jadi lanjutnya skeptis terus lah kan begitu katanya. Ya bang, bukan skeptis bang. Bukan gitu bang. Abang nggak boleh juga bilang akan skeptis. Bukan, ini menjelaskan, mengingatkan ke dia juga sebetulnya, bukan skeptis. Itu bukan skeptis. Apakah masyarakat Medan ini tidak boleh mengkritik lagi? Sedangkan presiden bilang minta dikritik. Ini kan bagian dari kritik ini. Social control itu dibutuhkan untuk dia. Sekarang beginilah pertanyaan kita. Berapa wali kota yang sampai sekarang tidak bisa memindahkan orang yang di bantaran kali Sungai Deli yang tiap hari kebanjiran, yang tiap banjir itu kena, dipindahkan. Dan ini juga, apakah Bobi itu akan bisa? Menurut saya tidak akan bisa. Tidak akan bisa, karena dia nggak ngerti. Itu aja. Paling-paling dia mancing ikan sapu-sapu lah di situ kemarin. Tapi kalau masyarakat yang di bantaran Ya, jadi itu kan sudah diupayakan pernah untuk malah dibuat di Jalan Asia sana kan rumah susunnya. Tapi tak mau orang tuh pindah, kan itu masalah. Enggak, Bang. Kayak gitu. Enggak, kadang-kadang kita lihat gini. Tadi skeptis, kedua underestimate. Karena anak kemarin. Nah ini kan juga itu selalu terbawa. Ada satu cerita aku nggak tahu lah dongeng atau apa. Jadi di suatu kali itu, pinggiran itu, daratan itu kekuras terus, habis masuk ke darat, apa istilahnya itu, apa. Jadi akhirnya rupanya dicelidiki, rupanya karena ada ikan yang moncongnya runcing gitu, asli disodok-sodok tanah itu hancur. Pusing orang mikirkan, ini enggak, itu enggak. Dan anak kecil, ada yang jalan keluar sama aku, diketawain orang, kau anak kecil tahu apa, katanya. Aku tahu, katanya, mungkin dia ada pengalaman anak kecilnya. Tebang aja pohon pisang, taruh pohon pisang sebanyak-banyak di pinggir kali itu katanya. Nah setelah itu dilakukan, ternyata benar begitu ikan tuh nusuk nyangkut tuh ikan tuh. Nah hal-hal yang tidak terpikirkan oleh orang tua, justru anak kecil dengan pengalaman kecilnya bisa jalan. Nah ini kan kita bicara usia kita ini selalu berorientasi kepada pengalaman masa lalu. Yang sering ku bilang itu ransel. Kita kan nggak tahu cara berpikir anak milenial sekarang bagaimana. Jadi kita beri kesempatan dia untuk berbuat, pada saat dia mengulangi perbuatan yang pernah gagal, baru ketok. Tapi kalau dia hari ini mengerjakan sesuatu bukan mengulangi pekerjaan yang gagal, tapi mencoba sesuatu yang baru, kan boleh kan kita kasih kesempatan. Mungkin itu benar. Iya, tapi itu yang kita minta, dia buat list kembali. Dia buat list kembali, itu dulu kan pokoknya jadilah dulu. Cakap-cakap aku menjadi visi aku begini. Tapi dia harus berpikir, kan dia sudah jadi wali kota, yang akan datang itu apa yang harus dikerjakannya, dia buat list kembali. Ini masuk akal, nih yang tidak masuk akal, jangka pendek, jangka panjang, ini yang harus dikerjakan, ini ada dana, ini ada teknik. Itu kan bisa dipikirkannya. Dan teori untuk membangun kota, itu sudah banyak. Jadi sekarang tinggal dia memikirkan. Jangan memasukkan sesuatu yang nggak masuk akal. Aku contoh, salah satu. Itu datang gubernur kemarin akan membangun menormalisasi Sungai Belawan. Itu Sungai Belawan itu tengok orang menormalisasi Sungai Deli. Udah jadi parit kan? Nah Sungai Belawan mau dinormalisasi, mau jadi apa kota ini? Itu yang kita inginkan. Gubernur mau normalisasi. Normalisasi itu jelas merubah segala bentuk sungai itu. Macam Sungai Deli, itu sudah parit. Kiri kanan dibuat bendungan begini, nggak ada lagi yang namanya tepian mandi di pinggir sungai, nggak ada lagi pohon-pohonan. Sungai Belawan mau dibuat juga, masuk akal nggak? Nah jadi itu juga itu jadi perdebatan juga Jai mengenai normalisasi dan naturalisasi. Jadi sebenarnya kan di Jakarta aja nggak selesai itu. Ada orang yang berpegang teguh terhadap normalisasi. Ada orang yang mengatakan kalau ini kan udah politik juga, mendukung siapa ini? Sungai Deli sudah dinormalisasi. Sudah. Bagaimana bentuknya sekarang? Itu aja. Apa sungai lagi atau enggak? Enggak sungai lagi. Udah jadi parit. Jadi bendung. Nah, namanya parit Deli ya? Parit Deli. Iya, kenapa? Bentuknya pas macam parit. Ada kiri kanan kan? Pas sudah macam parit. Pakai batu ya. Iya, pas sudah macam parit. Nah, sampai parit Deli. Nah, Sungai Belawan mau dibuat yang macam gitu lagi. Artinya dia bercakap itu nggak dipikir dulu. Itu yang aku ingin sebelum dia maju ke depan, berpikir dia, panggil dia kan punya staf dulu itu kan ada orang yang memikir sama dia. Apa yang paling cepat kita kerjakan? Kita udah usulkan di sini. Sampah itu paling penting. Jangan lagi kita soal TPA.
Gara-gara nggak ada TPA, Medan tidak dinilai adipura. Gara-gara TPA, Medan bertaburan sampahnya di mana-mana. Yang disalahkan penduduk, jangan buang sampah sembarangan. Kata Ahyar dulu, jangan begini. Macam mana orang nggak buang sampah sembarangan, tempat sampah nggak ada. Ditumpuk orang nggak diangkut. Nah, pikirkan bagaimana penanganan. Sudah ada teknologi modern sekarang. Sampah itu dibakar. Bisa jadi buat power. Jadi listrik sudah ada. Ada ruang terbuka hijau. Medan itu nggak sampai 1%. Harusnya 30%. Oke lah, Jokowi nggak penting. Tapi apa mau kita kondisi begini? Aku kemarin ke Siosar. Tengok Siosar itu tempat wisata. Tempat wisata itu betul-betul diratakan semua pohon kayu. Tapi aku berpikir, ini Siosar ini yang membuat ini siapa yang membangun ini? Kenapa tidak punya pohon lagi? Di pemukiman yang mau dijadikan rumah-rumah cantik itu nggak punya pohon. Sebetulnya bukan daerah wisata. Itu adalah penempatan orang yang mengungsi dari erupsi Sinabung. Maka di situ ada pemukiman, ada yang sebagian menjadikan itu adalah daerah wisata. Nah, dulunya itu adalah hutan. Hutan lindung, ada hutan, pokoknya kawasannya hutan lah. Nah, waktu aku datang ke sana, aku terkejut. Karena yang aku tidak masuk ke pemukiman. Karena aku anggap pemukiman itu harus sudah ada standarnya. Tapi wisata di bekas lahan hutan, aku lihat banyak perumahan-perumahan yang dibangun, tapi semua rata. Tidak ada pohon lagi sama sekali. Nah, itu artinya membangun tempat wisata itu nggak pakai perhitungan. Harusnya di situ ada pohon-pohonan. Ada pohon-pohonan ini, hutan ini kayunya begini, zaman dulunya begini. Nampak bekas hutan ini nggak ada, rata macam untuk tanaman kelapa sawit. Itu artinya dalam arti aku berpikir, ini mau membangun tempat wisata atau mengambil kayu. Karena hanya untuk tanah sedikit, kayunya habis. Untuk kegiatan sedikit, kayunya habis. Dan itu betul-betul asli rata. Bayangkan nggak ada, semak pun nggak ada di daerah itu. Semak pun nggak ada lagi. Nah, kayunya kemana? Bagaimana perencanaan? Itu yang sebenarnya yang harus kita pikirkan. Sebelum kita bekerja, lihat standarnya sudah ada sekarang. Membangun kota bagaimana? Membangun tempat wisata bagaimana? Semua sudah ada standar. Itu gunanya kita belajar. Gunanya ada ASN yang harus mengkaji. Gunanya harus ada laboratorium. Gunanya ada seorang pintar-pintar. Orang pintar sekarang kita salah. Yang orang pintar kita dukun. Nah, dia malah masa depan nggak jelas. Sementara bukan orang pintar. Orang yang paham tentang pembangunan. Kita salah. Memanggil orang pintar. Dukun yang panggilnya. Itu akibatnya. Itu kita membangun dengan merusak. Bukan yang sekarang. Merusak seluruh generasi. Bukan selain fisiknya rusak. Otaknya juga udah dirusak. Itu aku nggak ingin. Medan jangan dijadikan itulah. Jadi begini ya. Aku ngeliat gini ya. Yang kau bilang itu betul. Yang kau katakan tadi. Mungkin bagi orang lain terkesan kayak antipati terhadap wali kota yang dilantik. Tapi aku lebih melihat ini sebagai bukan antipati, tapi antisipasi. Ya, bahwa kita ragukan dulu karena kita belum terbukti. Tapi bukan berharap dia gagal juga. Ya, kita kan harus. Ya, karena gagal dia hawa yang rusak kan. Gagal dia kan hawa yang rusak. Jadi bukan. Ya, gini deh. Jaya tuh melihatnya dari persepsi dia sebagai orang yang dekat dengan lingkungan kan begitu. Ya, jadi kan mungkin ada orang melihatnya itu dari sudut yang lain juga. Jadi kalau rumah-rumah dibangun, kalau pohon-pohonnya tidak ditebang, mau kemana lagi dibangun di rumahnya kan begitu. Mesti ada yang suasana yang lapang. Memang begitu Bang, memang harus dalam setiap aksi. Apa boleh buat sekarang, ini kan zaman buzzer. Kita harus mencurigai hal-hal sekecil apapun. Jadi hidup kita ini nggak tenang, kita harus curigai. Dan kata orang, kau negative thinking. Negative thinking itu juga bagus. Asal jangan berkelanjutan. Jadi gini, aku pikir 7 hari akhir, mari kita harapkan 7 hari itu, 6 hari ya, dia akan menjadi wali kota yang baik, memberi keputusan yang baik, atau segala macam tindakan yang baik. Setelah itu, apa dia nanti mau di-retol oleh Bobby, dan kita pula lihat Bobby ke depan. Ya ini anak muda ini yang kau bilang tadi terus. Anak muda seperti Bobby ini ada juga harapan kepada kalangan milenial. Kadang-kadang terus terang aja kita kalah sama mereka. Kalau soal komputer, tenis, telepon kita udah kalah sama mereka. Udah nggak tahu kita. Ada apa-apa kita dengan Zoom ini aja kan minta tolong anak.
Iya. Jadi ada hal-hal yang mungkin mereka bisa membuat satu misi yang possible bagi kita. Dia bisa bikin possible. Itu yang aku maksud tadi. Ya, ya. Jadi